Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan menanyakan bagaimana kabar anak-anak Bapak pada hari ini. Apakah anak-anak Bapak sehat? Oh ya, tentu sehat dong anak-anak. Tapi Bapak lihat anak-anak Bapak kenapa letih, tidak bersemangat untuk belajar? Kenapa, ada apa yang terjadi dengan anak Bapak? Oh, belum sarapan ya. Untuk kedepannya anak Bapak, untuk sebelum pergi ke sekolah itu lebih baik dulu sarapan. Dan agar nanti kita dalam belajar lebih konsentrasi dan dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak akan mengambil absen anak-anak Bapak terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Fatir. Siapa? Fatir kemana Fatir? Alfa. Oh iya. Siapa lagi? Neni. Kemana Neni? Sakit. Udah berapa hari? Kemarin enggak juga ya? Mas masih sakit. Udah 3 hari dengan hari ini ya? Oh baik, nanti besok kita atau nanti kita akan melihat dia ke rumahnya. Bagaimana kondisi dia ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Andi. Kemana Andi? Alfa Andi. Oh ya. Terima kasih anak-anak. Oke, pada materi kali ini, sebelum Bapak masuk kepada materi kita hari ini, Bapak akan menceritakan sebuah kisah di mana Bapak melihat kejadian itu. Pada suatu malam Bapak kan pergi sholat ke masjid di dekat rumah Bapak. Terus ketika sudah selesai sholat, seseorang itu berdoa dengan tergesa-gesa. Tidak sampai 5 menit dia selesai berdoa. Terus ketika sudah selesai berdoa, dia tuh langsung berlari meninggalkan masjid. Seketika itu Bapak sudah selesai juga berdoa. Terus Bapak menghampiri orang tersebut dan Bapak bertanya, "Kenapa Bapak berdoa terlalu cepat? Padahal kan berdoa itu ada adabnya." Bapak bilang kan sama Bapak orang tersebut ya. Terus orang tersebut menjawab, "Saya ada urusan mendadak dan saya harus segera meninggalkan masjid ini karena saya ada urusan," tadi kan. Terus, "Apa urusan Anda? Karena Anda berdoa terlalu cepat," Bapak bilang kan. Terus dia bilang orang tuanya sakit, jadi dia harus segera meninggalkan masjid karena dia dapat info dari keluarganya. Oh, itu Bapak bilang, "Oh, lebih baik itu bukan masalah karena orang tua kita tuh kalau dia dapat telepon lebih baik Anda berdoa terlebih dahulu agar misalnya kondisinya lebih baik. Terus baru Anda pergi," ya, Bapak bilang kan. "Ya Pak, maaf Pak, saya sudah buru-buru," kata dia kan. Nah, terus baiklah, semoga orang tua Ananda cepat sembuh, Bapak bilang aja seperti itu. Terus nanti untuk kedepannya Ananda berdoa dengan baik ya, kata Bapak. Baiklah Ananda, apa hubungan doa cerita doa dengan Bapak sampaikan tadi? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, bagus. Materi kita hari ini ialah tentang doa. Yang akan kita bahas pada hari ini itu pengertian doa, adab berdoa, dan hikmah berdoa. Baiklah, kita masuk dulu kepada yang itu pengertian doa. Doa secara bahasa artinya meminta atau memohon. Sedangkan secara istilah berdoa ialah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita impikan agar tercapai dengan baik. Dan berdoa itu kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas. Misalnya, saudara Fatir, dia berdoa ingin mendapatkan nilai yang bagus nantinya setelah ujian nanti. Dia berdoa kepada Allah bahwa dia berdoa untuk mendapatkan yang bagus.
tidak cukup dengan berdoa. Jika dia berdoa merupakan yang bagus, tetapi dia harus berusaha juga dengan belajar. Jadi, dalam iringannya atau dalam hubungan tersebut dapat dua saling berhubungan, yaitu berdoa dan berusaha. Jika kita berdoa tidak melakukan usaha, maka doa kita itu terhadap yang kita lakukan itu ialah sia-sia. Terus, bagaimana adab berdoa itu? Adab berdoa itu yang pertama, kita dianjurkan dengan membaca dengan suara pelan, tidak mengeraskan, tidak pula memelankan. Jadi, dalam keadaan yang stabil. Selanjutnya, dalam berdoa kita dianjurkan untuk duduk. Selanjutnya, kita dalam berdoa itu dianjurkan sebelum berdoa itu kita berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya, jika kita berdoa itu kita meminta ampunan dan berharap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita masuk kepada hikmah berdoa. Di mana hikmah berdoa ini ialah yang pertama, agar kita selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, agar kita selalu mengingat Allah dan tidak dapat kita untuk membenci atau kita tidak dapat mengingkari Allah tersebut. Selanjutnya, yaitu kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Allah dengan cara berdoa tersebut. Dan jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak Bapak semua, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada hari ini, adakah anak Bapak yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada, Pak. Saya ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini, Pak. Oh ya, silakan Ananda Zikra. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan materi yang telah disampaikan Bapak tadi. Yang saya dapat dari materi tadi yaitu Bapak membilang kalau doa itu ialah memohon ampunan. Yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kita tercapai dengan baik dengan yang kita harapkan. Terus ada berdoa itu kita harus berdoa dengan suara yang pelan. Hikmahnya agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan terhindar dari bahaya. Ya, bagus Ananda Zikra. Kita beri tepuk tangan untuk Ananda Zikra terlebih dahulu. Baiklah, Bapak akan mencoba menyimpulkan lebih lengkapnya, yaitu doa itu secara bahasa ialah memohon ampunan. Sedangkan secara istilah yaitu memohon ampunan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang atau bagaimana setelah kita melakukan suatu perbuatan yang akan kita harapkan apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adab berdoa itu dianjurkan tidak mengeraskan suara, tidak pula memelankan suara, yaitu dengan suara yang lembut atau stabil. Dan juga adab berdoa itu yaitu kita harus dianjurkan berdoa dalam keadaan duduk. Dan dalam berdoa kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk kepada hikmahnya, yaitu hikmah dari berdoa itu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu mengingat Allah dan senantiasa kita selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa tersebut. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak semua. Jangan lupa besok kita ulangan harian tentang doa ini. Bapak harap Ananda semua dapat menghafal doa yang telah Bapak berikan kepada Ananda pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang doa-doa harian yang Bapak berikan itu ya. Tolong Ananda hafal doa tersebut dan besok kita akan ujian doa tersebut. Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.